Shalom, salam jumpa dalam kasih Kristus. Kita bertemu kembali dalam program Suara Kebenaran Gemit Klasis Kota Kupang Timur. Kita akan mengawali hari yang baru ini dengan bersama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita meminta pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari baru pemberian-Mu bagi kami. Mendasari seluruh aktivitas kami di hari ini, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus menuntun kami, agar melalui firman-Mu kami mendapatkan kekuatan untuk menjalani seluruh aktivitas kami hari ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan yang saya pilih dari Injil Matius pasal yang kelima, ayat 43 hingga ayat yang ke-48. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu telah mendengar, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita semua pada saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam kasih Kristus, kita ada dalam suasana perayaan bulan keluarga saat ini. Karena itu tema perenungan kita saat ini berupa sebuah pertanyaan. Mengasihi musuh, mungkinkah? Atau sederhananya dalam bahasa Kupang, mengasihi musuh bisa kosonde. Ini menjadi pertanyaan penting untuk kita renungkan bersama pada saat ini. Coba Bapak Ibu ambil waktu sejenak dan merenungkan pertanyaan tadi sambil kita mengingat kembali pengalaman yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Kita bayangkan kembali, beta pernah memarah, beta pernah bakalai dengan orang, atau ada orang yang bakalai dengan beta gara-gara tanah mungkin, gara-gara makan minum mungkin, gara-gara tidak memiliki pemahaman yang sama karena berbeda pendapat, gara-gara pacar mungkin untuk orang-orang yang muda, yang membuat kita saling bermusuhan satu dengan yang lain. Atau mungkin ada yang diam-diam memusuhi kita karena kelebihan-kelebihan kita, karena iri hati dengan kita, ataupun karena alasan-alasan lainnya. Apa yang kita lakukan ketika kita memusuhi orang atau kita dimusuhi orang? Apakah kita juga perlu membalas dengan memusuhi orang yang memusuhi kita? Saya kira ada banyak pertanyaan yang muncul berkaitan dengan hal ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita kembali pada pertanyaan tadi. Apakah kita bisa mengasihi dengan tulus orang yang sudah memusuhi kita? Pasti banyak di antara kita yang sonde terima baik. Ada yang protes, bahkan ada yang berkata, beta sonde akan bisa mengasihi orang yang memusuhi beta. Sampai mati pun beta sonde akan melupakan kesalahan dari orang yang berbuat salah terhadap beta. Dan itu terbukti Bapak Ibu. Banyak yang hidup bermusuhan, bahkan sampai mati pun sonde sempat berdamai. Tentu pemikiran-pemikiran seperti ini bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Perintah untuk mengasihi sesama manusia itu bersumber dari kitab Imamat pasal 19 ayat 18 yang mengatakan, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan kemudian dalam khotbah di bukit tergambar dalam ayat 43 bacaan firman Tuhan tadi, Yesus kembali mengutip perintah ini. Kasihilah sesamamu manusia, dan kemudian ditambah lagi dengan kalimat bencilah musuhmu.
Bagi umat Israel yang dianggap sebagai sesama itu adalah orang-orang yang sebangsa ataupun sesuku dengan mereka. Orang-orang di luar bangsa Israel dianggap sebagai musuh. Bahkan mereka hidup secara tertutup. Dan orang yang tidak sebangsa dengan mereka dianggap berada di luar jangkauan kasih, pengampunan, dan juga penyelamatan Allah. Imamat 19 ayat 11-18 menggambarkan secara jelas itu bagi kita. Pemahaman umat Israel yang demikian mempengaruhi cara pandang atau pola pikir dan perilaku mereka terhadap orang lain. Kalau orang yang sebangsa dengan mereka melakukan kesalahan, wajib hukumnya memberi pengampunan bagi mereka. Kalau orang yang sebangsa dengan mereka melakukan kebaikan, wajib untuk mengasihi mereka. Tetapi sebaliknya, kalau orang yang tidak sebangsa dengan mereka melakukan kesalahan atau melakukan kebaikan, mereka tetap dianggap sebagai musuh. Terhadap pola pikir yang demikian, maka Yesus memberikan cara pandang yang baru yang berbeda dengan pemahaman mereka. Menurut Yesus, semua manusia adalah sesama ataupun saudara bagi mereka tanpa memandang suku, bangsa, bahasa, budaya, ataupun latar belakang lainnya. Itulah prinsip kasih yang sesungguhnya yang ditekankan oleh Yesus, yang berbeda dengan prinsip hidup siapapun yang ada di dunia ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam ayat 44 bacaan tadi dengan tegas Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Yesus membuka pola pikir mereka dan memberi pemahaman yang baru bagi umat Israel bahwa mengasihi wajib dilakukan bagi semua orang, termasuk kepada musuh-musuh sekalipun. Mengasihi berarti mendoakan. Atau dengan kata lain, tindakan nyata dari mengasihi adalah mendoakan mereka, dalam hal ini musuh kita. Yang dimaksudkan dengan mendoakan di sini jelas bukan mendoakan supaya musuh-musuh itu mati ataupun dihukum Tuhan. Yang didoakan adalah pertobatan mereka. Yang diminta adalah seperti doa Tuhan Yesus bagi orang-orang yang menyalibkan Dia ketika Ia di atas kayu salib, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tentu ini bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Kecenderungan yang kita lakukan ialah kita berdoa agar Tuhan menghukum orang-orang yang memusuhi kita. Bahkan ketika terjadi sesuatu terhadap musuh kita, banyak di antara kita yang berkata, "Parsetan kok dia mati," atau ada yang bilang, "Syukur sudah, biar kok dia rasa. Itu karena beta pun doa, andia kok Tuhan suhukum dia." Kita mesti ingat bahwa kita tidak bisa berpura-pura ataupun munafik di hadapan Tuhan. Kita bisa munafik di hadapan musuh kita, tetapi kita tidak bisa munafik di hadapan Tuhan. Kita mesti berhati-hati dengan tipe orang yang di depan kita suka memuji, omong yang manis-manis, omong yang baik-baik, tapi di belakang kita, dia juga membicarakan kita, bahkan ada juga yang menjatuhkan kita dengan caranya yang licik. Pertanyaan untuk direnungkan, pernahkah Bapak Ibu dan saya berdoa bagi musuh kita bukan untuk kecelakaan, tapi untuk pertobatan dan pengampunan bagi mereka? Ada, tapi jarang. Mengasihi juga berbuat baik kepada mereka. Itu yang digambarkan dalam ayat 45 bacaan firman Tuhan tadi. Berdoa saja bagi musuh-musuh kita itu tidak cukup. Tetapi kita juga diminta untuk berbuat baik kepada mereka yang memusuhi kita. Semakin mereka membenci dan memusuhi kita, semakin kita berbuat baik kepada mereka. Yesus telah memberikan sebuah teladan kebaikan yang indah kepada kita. Ia memberikan hujan dan sinar matahari kepada semua orang, bagi orang yang baik maupun orang yang jahat, bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Berbuat baik kepada musuh kita, bisa atau tidak? Pasti ada yang bilang, "Sabar dulu, beta pikir-pikir dulu. Jangan sampai yang kotong lakukan justru kotong semakin membenci orang yang memusuhi kita." Dan memang tidak mudah. Butuh sebuah keberanian dari kita untuk melakukan hal ini. Mengasihi juga berarti memberi salam. Itu yang digambarkan dalam ayat 47. Dalam budaya Yunani, sebuah salam itu sekaligus berisi berkat. Bukan sekedar sapaan biasa, tapi mengandung sebuah doa kepada Allah. Ketika kita mengatakan salam kepada musuh kita, ketika kita bertemu di jalan atau di gereja atau di mana saja, itu mengandung berkat.
Shalom artinya damai sejahtera. Damai sejahtera yang bersumber dari Yesus Kristus yang ada pada kita, itu menjadi bagian orang lain yang menerima sapaan kita, termasuk musuh kita. Memberi salam kepada musuh, kira-kira bisa kosonde. Jangankan mau memberi salam, kadang ketong berusaha untuk menghindar, tidak mau bertegur sapa satu dengan yang lain. Lihat satu jalan dari depan, ketong berusaha cari jalan lain. Ya, itulah yang seringkali terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Kita diingatkan untuk tetap memberikan salam ataupun sapaan hangat kepada orang yang membenci ataupun memusuhi kita. Asalkan salam yang kita berikan itu tulus lahir dari hati kita. Kalau kita tidak bisa melakukan hal ini, Yesus bilang kita tidak jauh berbeda dengan orang yang tidak mengenal Allah. Biar tiap hari Minggu kotong gereja terus menyanyi puji Tuhan, berdoa siang malam, tapi kalau kita tidak berdamai dengan sesama, termasuk musuh kita, Yesus bilang, kamu tidak jauh berbeda dengan orang yang tidak mengenal Allah. Dengar ini kata, hati terlalu sakit. Tapi itulah perintah Yesus yang harus kita lakukan sebagai pengikut-pengikutnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mengapa perintah untuk mengasihi semua orang termasuk musuh harus dilakukan oleh orang percaya? Ayat 45a mengatakan, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Karena kita adalah anak-anak Allah, kita mesti berperilaku seperti Allah yang adalah kasih. Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 mengatakan, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah kamu harus saling mengasihi. Kasih Allah adalah dasar yang paling kokoh bagi setiap kita untuk mengasihi semua orang, termasuk musuh sekalipun. Kasih yang bersumber dari Allah adalah kasih agape, yaitu kasih yang rela dan tulus memberi tanpa menuntut balasan. Allah adalah kasih, dan karena kasihnya yang besar bagi kita manusia, maka ia rela mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, tersalib dan mati untuk menebus segala dosa-dosa kita. Yesus telah dahulu melakukannya bagi kita, karena itu sebagai anak-anak Allah, sebagai pengikut-pengikutnya, kita pun harus hidup saling mengasihi. Bukan hanya kepada orang-orang yang mengasihi kita, tapi juga kepada orang-orang yang membenci dan memusuhi kita. Itu alasan yang pertama, mengapa kita harus mengasihi semua orang termasuk musuh kita. Alasan yang kedua, karena kita ini adalah gambar Allah. Ini alasan mengapa kita mengasihi tanpa memandang siapa dia, orang apa, dan dari mana dia, dan seterusnya. Jangan mengasihi karena dia mengasihi kita, atau karena ada sesuatu yang kita inginkan dari dia, atau karena ada hubungan darah dengan kita, satu suku dengan kita, melainkan kita mengasihi walaupun kita dibenci, dimusuhi, dan juga dianiaya. Itulah prinsip kasih sejati yang mesti dilakukan oleh setiap orang percaya. Karena itu berdoalah senantiasa kepada Tuhan agar supaya dalam tuntunan Roh Kudus kita disanggupkan untuk mengalahkan kejahatan dengan tetap hidup dalam kasih kepada semua orang. Kita harus bisa mengubah kebiasaan dunia yang hidup saling membenci, saling bermusuhan, dengan meneladani Yesus, yaitu hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Memang kita tidak sempurna, tetapi berupaya menuju kesempurnaan hidup harus terus dilakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada saat ini boleh memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Roh Kudus menolong, memberkati, memampukan kami semua untuk bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, dengan terus hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Tidak hanya mengasihi orang yang mengasihi kami, tapi juga mengasihi orang yang membenci kami. Berkati kami semua ya Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami hari ini, dalam sejumlah aktivitas yang kami lakukan. Biarlah tuntunan dan penyertaan kasih Tuhan terus ada bersama-sama dengan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, Anak dan Roh Kudus. Inilah doa kami.
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa. Amin.